Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Selalu bersyukur untuk hari baru dan kesehatan yang diberikan. Kiranya damai sejahtera dari Allah selalu melingkupi kita. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kiranya berkati kegiatan aktivitas kami hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang akan disampaikan boleh kami mengerti dan boleh kami jalankan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Bapa, kami juga mohon berkat dan pertolongan-Mu untuk langkah kami hari ini. Kiranya kami selalu bersyukur atas rencana-Mu untuk kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Renungan hari ini dipimpin oleh Pendeta Angga Prasetya dengan tema Mesias yang penuh belas kasihan. Bacaan diambil dari Matius 9 ayat 36 yang berbunyi demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa Hikmat Pagi, masih dengan latar belakang Curug Cibadak yang terletak di hutan pinus Ciherang. Maka ada juga yang mengenal curug ini sebagai Curug Ciherang. Curug ini terletak kira-kira 19 km dari pusat kota Tasikmalaya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang senang untuk bepergian dan mengunjungi tempat-tempat wisata alam, Curug Ciherang atau Curug Badak ini adalah salah satu tempat yang baik untuk dikunjungi. Mari sekarang kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Injil Matius pasal 9 tidak hanya mengisahkan banyaknya mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, melainkan juga bagaimana Tuhan melihat manusia. Dalam satu pasal ini saja, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ia memanggil Matius, si pemungut cukai, untuk mengikutnya. Ia memulihkan perempuan yang sakit pendarahan. Ia membangkitkan anak kepala rumah ibadat. Ia menyembuhkan mata 2 orang buta, serta seorang yang bisu. Ia bukan sekedar menyatakan kuasanya, melainkan juga siapa dirinya sebenarnya, yaitu Mesias yang penuh belas kasihan. Betapa dalamnya kasih Tuhan Yesus kepada mereka. Dia hadir di tengah-tengah orang yang terpinggirkan, yang dianggap najis, berdosa, atau tidak layak. Ia menyentuh mereka, menyembuhkan mereka, dan memulihkan martabat mereka. Di tengah semuanya itu, Matius 9 ayat 36 mencatat, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sebuah ayat yang menegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak sekedar melihat mereka, tetapi menembus hingga ke dalam jiwa mereka. Kata tergerak oleh belas kasihan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, adalah spagnisomai. Dan kata ini secara harfiah mengacu pada isi perut, usus, atau organ dalam, yaitu jantung, paru-paru, hati, dan sebagainya.
Secara kiasan, kata-kata itu mengacu kepada emosi lembut yang menimbulkan tanggapan yang baik, murah hati, dan berbelas kasihan. Kata-kata ini juga menunjukkan gerakan emosi yang dalam, dari perut, dari isi hati, bukan kasihan sesaat, tetapi belas kasih yang mendorong kepada tindakan nyata. Belas kasih Yesus Kristus juga nyata bagi mereka yang masih terasing karena belum percaya kepadanya, bagaikan domba tanpa gembala. Itulah juga yang menjadi misi Yesus, sehingga ia berkeliling ke semua kota dan desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Yesus Kristus menjangkau dan merangkul mereka karena Injil Kerajaan Surga bukan hanya untuk kalangan tertentu, tetapi juga bagi semua yang belum menemukan Sang Gembala sejati. Apakah kita memiliki kepekaan yang sama seperti Yesus? Melihat sesama dengan mata belas kasihan, serta bertindak bagi mereka? Belas kasih Yesus Kristus tidak berakhir di hatinya, namun juga ke tangan dan kakinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi ini kami boleh kembali diingatkan kami memiliki juru selamat yang berbelas kasih kepada umat manusia. Tolonglah kami agar kami juga memiliki belas kasih kepada sesama, sehingga belas kasih Kristus boleh kami teruskan kepada sesama. Dan sesama boleh merasakan belas kasih Kristus itu melalui apa yang kami ucapkan, kami pikirkan, kami lakukan. Dan itu akan membawa mereka kepada Kristus. Ini kami anak-anak-Mu yang rindu memiliki belas kasihan seperti Kristus yang memiliki belas kasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.